Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Ada yang hadir kawan-kawannya? Ada, Bu. Yulianti, Bu. Suci, Bu. Mana mereka? Sakit, Bu. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga dibacakan oleh Mas Basmalah tadi. Pembelajaran kita pada pagi hari ini akan lancar ya. Amin, Bu. Siapa yang tahu apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Udah ada yang dengar tentang usul fikih ini sebelumnya? Sudah, Bu. Coba siapa yang tahu apa itu usul fikih? Bu, Apa itu Alma? ilmu yang mempelajari metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menetapkan hukum syariat Islam. Nah, benar. Usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menetapkan hukum syariat Islam. Nah, usul fikih ini ilmu yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum Islam atau biasa kita sebut dengan Ijtihad. Dari usul fikih, ilmu usul fikih ini siapa yang bisa bacakan? Bu, coba Kila. Pertama itu memahami metode ijtihad dan menghindari kesalahan. Nah, sebelumnya siapa yang tahu apa fungsi dari ijtihad itu? Mengembangkan hukum Islam dengan benar. Itu nggak sih? Bukan dia, belum yang tidak ada di dalam hadis. Selanjutnya siapa yang tahu apa tujuan dari ijtihad itu? Saya, Bu. Coba apa Kina? Menetapkan hukum, Bu. Menetapkan hukum yang tidak ada. Al-Quran dan Sunnah. Kenapa itu tadi usul fikih yang ilmu usul fikih? Sudah, Bu. Oh, tadi itu ilmu usul fikih? Ilmu yang mempelajari metode dan prinsip yang digunakan dalam hukum syariat Islam Untuk menemukan. ijtihad. Kita masuk yang selanjutnya itu sumber hukum Islam. Di sini siapa yang tahu sumber hukum Islam itu ada berapa? Saya, Berapa? Dua. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Hadis. nah tadi yang dibilang sama siapa tadi sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Sekarang di sini Pak, apa yang pengertian dari Al-Quran? Atau siapa yang bisa? Al-Quran itu biasanya disebut sebagai bacaan, Bu. Al-Quran itu adalah kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui para malaikat Jibril, Bu. Selanjutnya siapa yang tahu apa itu hadis? Apa itu? Perkataan, perbuatan, apapun ketetapan Rasulullah. Nah, betul. Tapi ada sunnah ataupun Al-Quran dan hadis. Siapa yang tahu perbedaan antara hadis dan sunnah? Tidak tahu. Coba aja. Apa yang didapatkan aja? Al-Quran itu sumbernya memang berasal dari Allah atau kalamnya Allah, sedangkan Sunnah itu kalamnya Rasulullah. Kan Anda semua sudah paham apa itu sumber hukum Islam? Sudah, Ada tadi Al-Quran dan Sunnah. mutlak itu artinya hukum yang disepakati oleh ulama atau ijma, sedangkan mutlak itu hukum yang diperselisihkan oleh ulama yaitu ikhtilaf. Mutlak ini dalam konteks hukum Islam merujuk pada hukum atau pendapat yang disepakati oleh para ulama atau mazhab. Maksudnya tidak ada perselisihan di antara pendapat ulama dan mazhab tadi. Sedangkan pada mutlak itu tuh hukum yang masih diperselisihkan atau ulama dan mazhab itu berbeda pendapat. Adapun contoh dari mutlak itu yaitu kewajiban sholat lima waktu, yang mana ulama atau para mazhab bersepakat bahwa sholat lima waktu itu wajib dilakukan oleh orang yang sudah balik. Karena di sini semuanya udah berbalik kan? Sudah wajib bahwa wajib ya hukumnya untuk melaksanakan sholat lima waktu. Nah, terkecuali ketika Anda sedang berhalangan itu tidak wajib melaksanakan sholat lima waktu.
Selanjutnya ada pun contoh dari muktalaf itu yang mana di sini tentang hukum menyentuh lawan jenis bagi para ulama. Tapi kalau yang muktalaf, jadi ulama itu tidak sepakat. Maksudnya ada yang berbeda pendapat. Contohnya seperti mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Syafi'i, menyentuh lawan jenis yang tanpa penghalang ketika kita sudah berwudu itu hukumnya batal wudunya ya. Sedangkan mazhab Hanafi tidak membatalkan kecuali disertai dengan syahwat. Siapa yang tahu apa itu syahwat? Nafsu. Nah, siapa yang tahu apa itu syahwat? Saya tuh keinginan yang timbul di dalam diri seseorang. Betul. Selanjutnya mazhab Maliki itu secara umum tidak membatalkan wudu apabila seseorang. Selanjutnya pada mazhab Maliki yang mana mazhab Maliki ini berpendapat tidak membatalkan wudu kecuali ada perkara tertentu. Nah, selanjutnya apakah Anda semua sudah mengerti dengan materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Anda semua kuis ya? Ya, Bu. Nah, sekarang Anda masukkan HP-nya, masuk ke website password dan masukkan PIN yang ada di depan ya. Ya, Bu. Apa yang dimaksud dengan muttafaq dalam kesepakatan Siapa itu yang salah? Muttafaq itu artinya kesepakatan suatu hukum atau ulama itu sepakat untuk suatu hukum ya. Soalan kedua. Yang posisi pertama ada si Yang masuk dalam usul fikih. Yang masuk dengan ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang digunakan para ulama untuk menemukan hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, semua soal sudah terjawab dan dimenangkan oleh yang nomor satu dimenangkan oleh A. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Dan gimana kuisnya Anda seru? Nah, karena evaluasi yang sudah selesai di sini dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama ilmu konsep usul fikih, yang mana usul fikih itu artinya ilmu yang digunakan
mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.